الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la turaddu hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakah. Idza sa'altumullaha ta'ala, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu, maka mintalah kepadanya bibutuni akuffikum, dengan membuka bagian dalam telapak tangan kalian. Wala tas'aluhu, dan janganlah kalian meminta kepadanya bizuhuriha, dengan bagian luarnya, dengan punggung telapak tangan. Tsumma la turadduha, jangan sekali-kali mengembalikan telapak tangan, ya, diturunkan, hatta tamsahu biha, sehingga diusapkan kedua tangannya wujuhakum, kepada wajah kalian. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ilun fiha, meletakkan di dalam kita berdoa dan kemudian mengusapkan ke muka, barokah, ada keberkahan padanya. Rawahu Abu Dawud. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita semuanya terkait dengan adab atau etika dalam berdoa. Itu salah satunya dengan menadahkan, menengadahkan, mengangkat kedua tangan dengan bagian dalam tangan kita seperti ini, ya, bukan bagian luar, ya. Walaupun nanti ada yang pernah menyampaikan bahwa ketika minta dijauhkan dari bala, kemudian dibalik kayak gini. Tapi secara umum bahwa ketika meminta kepada Allah, menadahkan, menengadahkan, ya, dengan cara membuka bagian dalam telapak tangan kita, ya. Dengan kita mengangkat kedua telapak tangan, kemudian tidak mengembalikan sebelum diusapkan kepada muka kita. Jadi kalau kita berdoa, salah satu adabnya yang diusapkan. Ya, walaupun nanti ada
sebagian orang yang mengatakan bahwa katanya hadisnya dhaif, tapi nggak ada masalah ini, karena amalan ini amalan yang ibadah yang kalaupun ada dalilnya umpamanya ya itu dhaif, itu tidak ada masalah, karena para ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu bisa dipakai untuk fadhailul amal atau fadhailul a'mal. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika mengangkat tangan, apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan? Nah, tentunya tidak semua. Karena ada hal yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 rincian. Yang pertama adalah adanya dalil yang memang untuk mengangkat tangan. Nah, berarti kalau seperti ini menunjukkan dianjurkan, disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Contohnya adalah ketika berdoa minta diturunkan hujan, istisqa, ya. Maka itu dianjurkan, disunahkan mengangkat tangan. Berdoa dengan mengangkat tangan ketika di Bukit Safa dan Marwah, di Arafah, melempar jumroh, ya, baik ula maupun wusta. Kalau ula pada hari tasyrik, ya, dan juga di jumrah al-wusta. Maka seperti ini silahkan, karena ada dalil, ya. Atau yang secara umum tadi, dengan dalil tadi kita mau berdoa begitu silahkan. Nah, kita akhir dengan berdoa, kemudian mengangkat tangan, nggak masalah, di sholat dan seterusnya. Yang kedua adalah ketika tidak ada dalil yang menunjukkan untuk mengangkat tangan. Contohnya di mana doa di dalam sholat. Nah, penjenengan sujud, maksudnya angkat tangan. Ndonga, itu ya. Kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, ya Allah ba'id, jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan baratnya. Itu berdoa. Karena hakikat salat artinya berdoa. Maka ya tidak mengangkat tangan. Ketika menyenengan duduk di antara 2 sujud, kan baca doa itu. Robbi firli, kan gitu. Ya Robbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, kan gitu, dan seterusnya. Kan orang angkat tangan maksudnya itulah. Jadi kalau dalam hal ini berarti tidak mengangkat tangan. Jadi tidak semua doa maksudnya itu kemudian harus mengangkat tangan. Contohnya adalah, salah satunya adalah ketika di dalam sholat. Dalam sholat ya nggak mengangkat tangan, gitu ya. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud, ketika penyenengan duduk tasyahud akhir, salah satunya doa yang mustajab itu adalah ketika di tahiyat akhir. Kita berdoa untuk dijauhkan dari fitnah dajjal, gitu kan, siksa kubur, gitu ya. Itu kan tidak mengangkat tangan. Itu contoh, gitu ya, yang tidak mengangkat tangan. Termasuk adalah di khutbah Jumat, maka biasanya khotib dengan menunjukkan jari telunjuk begini, ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Itu contoh. Di Rasul mengangkat tangan berdoa itu ketika khutbah istisqa, minta hujan. Nah, mengangkat tangannya. Maka ketika seperti ini ya tidak mengangkat tangan ketika di dalam sholat. Nah, mengangkat tangan itu
Ya jelas ini mengada-adakan. Nah, tidak ada dalil sama sekali, tidak ada contoh sama sekali. Walaupun dengan alasan, saya lagi berdoa. Jadi ya Robbi firli, panjenengan pakai warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya, yo tidak mengangkat tangan. Ini penting. Yang ketiga, jika tidak ada dalil yang menunjukkan mengangkat tangan ataupun tidak, maka berarti hukum asalnya adalah mengangkat tangan karena ini termasuk adab saja dalam berdoa. Ya. Ya, contohnya adalah ketika kita ya suatu acara dipimpin berdoa, gitu ya. Ya silahkan saja. Mau mengangkat monggo, tidak mengangkat ya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan adab-adab di dalam berdoa. Ya tentunya yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, biasanya dengan alhamdulillah, mesti alhamdulillah gitu. Kemudian juga membaca sholawat, baik mengawali maupun mengakhiri. Nah, biasanya di awal dengan hamdalah dan sholawat, di akhir juga dengan hamdalah dan sholawat. Biasanya alhamdulillah rabbil alamin, hamdas syakirin, tambah Allahumma sholli ala Muhammad. Terus setelah itu berdoa macam-macam. Nanti di akhir juga wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kan salam, wa salamun alal mursalin. Salam untuk para nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir lagi dengan hamdalah lagi, pujian lagi. Nah, itu memang adab berdoa. Ya. Dalilnya mana? An Fadalah bin Ubaidin qala. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk-duduk, idz dakhala rajulun fa shalla, masuklah seorang laki-laki, orang itu kemudian melaksanakan sholat. Fa shalla, maka dia melaksanakan sholat. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, dan berilah rahmat-Mu kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang tengah berdoa. Idza shallaita faqa'atta, apabila engkau telah selesai melaksanakan salat lalu engkau duduk, faqa'atta, engkau duduk, kemudian dia berdoa, fahmadillah, maka terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahmadillah. Ya, fahmadillah. Dengan alhamdulillah minimal gitu. Bima huwa ahluhu wa sholli alayya. Ya. Jadi pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya, wa sholli alayya, dan bersalawat atasku. Ya, ada perintahnya suruh memuji Allah yang minimal alhamdulillah, kemudian bersalawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu ya. Tsummat'uhu, setelah itu baru berdoa. Jadi setelah pujian alhamdulillah, baca sholawat, kemudian summad'uhu, baru kemudian silahkan berdoalah. Jadi kalau berdoa gitu tuh, minimal alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, baru berdoa. Qala thumma shalla, ya, jadi summa qala summa shalla rajulun akhar
ba'da dzalika fahamidallaha wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu dalil ini atau diberi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang lain datang. Nah, setelah melakukan sholat, kemudian dia berdoa dengan terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menyampaikan kepada orang itu, ya, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa. Jadi ini kalau kepengen doanya dikabulkan, adabnya diawali dengan memuji Allah, alhamdulillah minimalnya kayak gitu. Kemudian ditambah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu silahkan baru meminta berdoa. Maka dikata Rasulullah, ayyuhal musalli ud'u tujab. Bagi orang yang tengah berdoa, ud'u, silahkan doa apa aja. Tujab, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Nah, nanti diakhiri lagi juga gitu, salawat lagi, kemudian baru pujian. Walhamdulillahi rabbil alamin, minimal ya gitu. Nih, ya kalau mimpin doa monggo, atau doa sendiri juga begitu. Ya minimal memuji Allah, alhamdulillah, begitu minimalnya itu. Ya, syukur-syukur yang panjang ya rapopo. Kemudian menggunakan asmaul husna yang banyak silahkan. Kalau minta rezeki ya Razzaq begitu. Ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a. Ya maunya gitu. Ya Allah, kami minta kepadamu rizki yang luas, semuanya gitu. Disebut minta ampun ya Ghaffar, Wahidat yang maha pengampun, begitu disebut. Nah, dengan asmaul husna. Karena ada dalil dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, jadi dengan asmaul husna silakan kita meminta. Ya, tuh. Ini adab yang pertama, baca tahmid atau pujian, baca salawat kepada Rasulullah SAW, baru setelah itu berdoa. Nanti diakhiri lagi dengan salawat, baru pujian lagi. Nah, tuh. Kemudian saya jawab dulu. Yang kedua, kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita diijabah, dikabulkan. Yakin betul. Berbaik sangka, husnudzon. Kalau doa sing tenanan, bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita berdoa, paling ora dikabul. Lah ya ini ya harus dikabulkan tenan. Yakin tenanan. Ya yakin jadi njaluk karo Gusti Allah ya sing tenanan. Yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah setiap doa dikabulkan. Walaupun Allah yang Maha tahu bahwa yang terbaik belum tentu yang kita minta itu. Ya jadi kadang diganti dengan yang lain. Yang menurut Allah itu lebih baik. Itu. Jadi ini apa namanya? Harus husnudzon. Ya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting agar apa namanya? Ketika berdoa itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai kemudian ketika berdoa malah orang yakin, nah seketok ya ora mungkin. Nah ini ya ora mungkin tenan. Itu ya. Umpamanya gitu ya. Berdoa kok kata orang yakin orang mungkin. Kayak ini
sing yakin. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah di ayat yang menjadi sisipan antara perintah melaksanakan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Gitu ya. Jadi aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'an, ketika dia berdoa. Jadi yakin. Minta kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan kabulkan. Walaupun nanti kami akan sampaikan beberapa hal, termasuk mungkin ada doa-doa orang yang tidak akan terkabul. Hanya orang-orang yang memakan makanannya haram, meminum minuman dari yang haram, dan macam-macam, itu ada dalilnya masalahnya. Ingat ya. Jadi intinya yakin, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga dalam suatu hadis, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan engkau yakin betul akan dikabulkannya doa tersebut. Masalah satunya kalau doa langsung to the point. Jadi kalau mamanya minta langsung. Contohnya mamanya minta diampuni dosa, ya Rob ighfirli. Ya Rob, baik Tuhanku, ighfirli, ampuni dosaku. Bukan, ya Allah semoga engkau mengampuni dosaku, tidak. Tapi langsung, ya Allah ampuni dosaku. Nah, minta rizki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan mamanya. Ya. Maka langsung Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya minta itu kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, atau wa rizqan halalan thayyiban, rizki halal yang baik dan seterusnya, silakan. Nah, jadi tidak menggunakan ya Allah semoga engkau memberikan saya rizki, tidak. Langsung to the point gitu doa itu. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah mengabulkan maksudnya. Nah, jadi kalau berdoa begitu. Minta langsung to the point pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan salah satunya kata semoga. Ya, jadi langsung to the point. Ini memang diajar Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala langsung kayak gitu, to the point. Minta kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina, ya Rabbana, Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami. Fid dunya, di dunia hasanah kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah kebaikan. Langsung the point gitu. Bukan ya Allah semoga engkau memberikan saya kebaikan di dunia dan akhirat, tidak. Langsung aja minta langsung. Ini untuk menunjukkan bahwa yakin betul itu. Nah, itu monggo nanti ini kita berdoa itu langsung dengan to the point. Ya, to the point bahwa kita minta apa langsung. Ya Allah mau apa saya mintain. Begitu modelnya. Ya, saya minta apa? Ampunilah saya, berikan rezeki pada saya, memberikan ilmu yang manfaat, berikanlah kesehatan, dan seterusnya, langsung gitu. Langsung tuh. Ini memang untuk menunjukkan bahwa kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Jadi jangan setengah-setengah, apalagi ragu-ragu, apalagi orang yakin. Was, kita orang mungkin, ya wis orang tenanan. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah dalam diskusi, tergantung prasangka hambanya. Maka harus berpikir positif, yakin betul bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjatkan dengan penuh keikhlasan, tunjukkan akan butuhnya kita kepada Allah untuk mengabulkan doa kita. Karena ada orang-orang yang memang berdoa sikapnya asal-asalan, tidak menunjukkan butuh, tidak menunjukkan betul-betul sangat ingin dikabulkan.
Maka kalau kita berdoa ya sentenanan. Gitu ya. Jangan kemudian kita ogah-ogahan gitu ya. Kemudian apalagi mengakui dosa-dosa, ya adabnya yang diperbuat gitu ya. Jadi sebelum minta itu memang kita ngakui dulu kepada Allah bahwa ya Allah janjane awakku banyak dosanya. Oleh karena itu ampuni dosa-dosaku. Begitu. Kami sangat lemah ya Allah, karenanya berikan kekuatan padaku. Kami sangat miskin ya Allah, Engkaulah yang hanya maha kaya. Berikan rezeki kepada kami. Umpamanya begitu. Nah, kita akui kelemahan diri kita, kekurangan diri kita. Banyak maksiat ada dosa yang kita lakukan, kita akui. Ya. Sebagai cermin sempurnanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha besar, maha kaya, maha pemberi rizki, maha penerima taubat, maha segala-galanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innallaha sungguhnya Allah la ya'jabu minal abdi, kagum kepada hambanya, idza qala ketika dia berkata la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni zalamtu nafsi, inni sesungguhnya saya qad zalamtu nafsi, telah menganiaya diriku sendiri, telah menzalimi diriku sendiri. Oleh karena itu faghfirli ya Allah, ampun dosa-dosaku, faghfirli dzunubi, maka ampun dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Nah, jadi kayak gitu, minta ampun itu ya merasakan bahwa kita itu orang yang banyak dosanya. Qala, maka Allah berfirman, abdi, wahai hambaku, arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqibu. Ya. Hambaku telah mengetahui, abdi arafa itu mengetahui, anna lahu rabban, bahwa baginya ada Rabb, yaghfiru, yang mengampuni dosa, wa yu'aqibu, dan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Jadi begitu. Ya, maka ini kalau berdoa kita akui dulu kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, maka baru minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Ya. Nah, salah satu doa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana wa Tuhan kami zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuninya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan juga tidak merahmatinya, memberikan belas kasih, begitu, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami jadi orang-orang yang merugi. Jadi itu. Kemudian taubatnya, doanya, pengakuannya Nabi Adam dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ini contohnya begitu. Nah, Nabi Adam ketika itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akui itu, tobatnya puluhan tahun atau ya pokoknya lama lah, tahunan gitu. Nah, baru kemudian Allah terima. Ya, dengan berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya dulu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu kondakwa mutung, ini bahasa kita.
Gitu ya. Dari wong dakwah, nak umat angel dikandani mutung, wis tak tinggal wae ngono kuwi. Gitu ya. Qadarullah begitu, ketika naik perahunya ini over capacity. Gitu ya. Kemudian akhirnya sepakat karena siapa sing kon ngalah ora gelem. Kon ngalah nyebur nang laut nggak ada yang mau. Kalau tidak nyebur salah satunya akan tenggelam. Terus akhirnya diundi sampai 3 kali sing keluar namanya Nabi Yunus. Ya. Begitu dilempar ke dalam laut, kemudian langsung dimakan ikan nun. Ya, kalau sekarang ya jenis ikan apa? Paus, ikan yang besar itu. Paus apa hiu itu? Paus itu. Nah di dalam kegelapan itu salah satu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Inni, sesungguhnya saya kuntu dahulu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi dakwah terus apa namanya? Nah, istilah kita sih gampangannya itu tadi, mutung gitu. Nyata oleh Allah diingatkan. Itu begitu. Makanya menjadi nabi yang luar biasa seperti Nabi Nuh, karena berdakwah hampir 1000 tahun hanya dapat berapa puluh saja. Tapi dia tetap dakwah terus. Dihina, dicaci maki, ora masalah. Karena memang perintah Gusti Allah kon gawe perahu ning gunung. Ya. Secara logika itu kan nggak masuk akal. Ngopo nggak perahu kon nang gunung, makanya dihinanya luar biasa itu oleh umatnya itu. Dasar orang waras begitu terus. Perahu nang gunungnya nggak ngopo gitu. Tapi karena itu perintah Allah ya lakukan. Itu lakukan. Nyata betul. Setelah jadi, kemudian turun hujan, dari bawah juga naik airnya, ternyata gunung-gunung pun bisa tenggelam. Ya, adanya banjir yang luar biasa. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat karena sudah disiapkan perahunya tadi. Ini begitu. Jadi nanti intinya kita mengakui, ya, mengakui bahwa kita banyak dosa, mengakui bahwa kita sangat lemah, kita sangat miskin, kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Mendesak terus-menerus dalam berdoa. Jadi malah Gusti Allah seneng. Didesak, dijaluk terus. Ini kita kan mungkin dijaloki wong bosen. Ini Gusti Allah malah seneng. Justru nek wong ora jaluk karo Gusti Allah termasuk orang yang sombong. Iya. Jadi Gusti Allah malah seneng nek hambanya meminta terus. Di setiap saat minimal bar salat 5 waktu njaluk, malam-malam meneh njaluk, nangis-nangis karo Gusti Allah, itu Gusti Allah tambah seneng. Nanti ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, suriqat milhafatun laha. Mantel kepunyaannya Aisyah itu telah dicuri orang. Faja'alat tad'u ala man syaraqaha. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusabbihi anhu, jangan engkau meringankannya. Maksudnya adalah jangan meringankan dosa perilaku pencuri dengan doamu untuk kejelekannya. Jadi intinya bahwa ketika kita minta kepada Allah, silahkan minta terus menerus. Jangan hanya sekali, setelah itu kemudian lu kok ora dikabulke, bukan. Terus minta terus pada Allah. Iya. Allah ingin mengerti bahwa kita butuh tenan apa ora. Janjane secara syariatnya kita ini tenanan apa ora njaluke. Gitu istilahnya gitu. Oh, si fulan tenanan njaluke, Allah akan berikan. Maka minta terus. Sunnahnya mengulang 3 kali dalam berdoa. Nah, itu ya. Jadi kalau mau minta boleh diulang-ulang sampai 3 kali. Kalau apa, ulangi lagi 3 kali. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga menjadi salah satu bukti keseriusan. Falamma qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dalam salatnya,
rafa'a sautahu, kemudian beliau mengeraskan, mengangkat suaranya. Tsumma da'a alaihim, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka. Wa kana idza da'a da'a salatan, ketika Rasulullah berdoa itu beliau ulang sebanyak 3 kali. Wa idza sa'ala sa'ala salatan, ketika Rasulullah meminta maka memintanya juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin, ya Allah atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Nah, Rasulullah berdoanya sampai 3 kali gitu. Nah, ini menjadi sunnah. Nah, dalam berdoa diulang-ulang sampai 3 kali. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Tenanan berarti. Nah, ya Allah ampun dosa kami, ampun dosa kami. Monggo ini ya. Diusahakan kalau berdoa dengan lafaz yang singkat, padat, maknanya luas. Istilahnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jadi yang luar biasa ini. Yang model contohnya sahabat apa ya? Ada seorang sahabat ketika apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang memiliki 2 keistimewaan. Panahnya selalu tepat sasaran. Yang kedua, doanya pasti dikabulkan. Karena pada suatu saat gitu ya, ada cerita riwayat yang mengatakan bahwa dalam perjalanan perang, kemudian ternyata kemalaman, maka menginap, membuat kemah, mukhoyam, buat tenda kemah untuk mabit atau menginap di suatu tempat. Nah, salah satu yang diminta untuk hirosah itu menjaga. Nah, jadi kan kalau yang lain tidur kan harus ada yang jaga. Nah, tidak dijaga nanti musuh datang nanti bahaya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satunya ditugasi untuk jaga, ya, tugas jaga keamanan. Maka biasanya sahabat-sahabat yang lain itu jaga ya jaga tenanan gitu udah, mengawasi dari musuh supaya para sahabat bisa istirahat begitu, nyaman. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini selain jaga kayak gitu ditambah, walaupun tidak diperintah, apa tambahannya? Oh, ini kalau malam Rasul biasanya qiyamul lail. Karena qiyamul lail bagi Rasul itu kan wajib. Maka beliau dengan sukarela, penuh keikhlasan, tanpa diperintah, menyiapkan air supaya nanti Rasul bangun, gak usah mencari air yang jauh, langsung sudah ada air untuk wudu di depan tendanya. Nah, ternyata betul Rasulullah bangun, kemudian melihat ada air, langsung gunakan untuk wudu, dan senangnya luar biasa. Karena senangnya luar biasa, maka saat ini dipanggil, wahai Sa'ad, kamu yang jaga ya, kamu yang menyediakan air ini ya. Saking senangnya Rasulullah SAW, kemudian ya Sa'ad, silahkan kamu minta apa, nanti akan saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau panjenengan disuruh minta kepada Rasulullah SAW, nanti akan didoakan oleh beliau, minta apa coba? Ya mungkin minta surga gitu ya, sugih kan ngono biasane. Bojone sing ayu sing apa kan gitu biasane. Dunya-dunya kan ngono biasane. Biasane gitu. Umumnya kan ngono ge umum manungsa gitu. Saat ini tidak. Apa ini minta? Ya Rasul, saya minta. Apa mintanya? Tolong doakan kepada Allah agar ketika saya berdoa pasti dikabulkan. Ya, kan so apa wae kan gitu loh. Ini namanya singkat, padat, luas maknanya itu loh maksudnya. Sebab kalau kita minta tadi sugito itu udah. Tapi ketika minta setiap saya berdoa pasti dikabulkan. Ya Allah yang Rasulullah yang minta kayaknya dikabulkan. Makanya paling terkenal. Jadi sahabat yang doanya tidak pernah tertolak itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu gitu. Jadi jaluknya singkat begitu. Malah singkat. Singkat tapi padat.
mencakup semuanya. Gitu ya. Nah, setelah itu silakan menjual apa wae, wis penak suki iso apa iso kan gitu. Ini luar biasanya kalimat begitu ya, yang apa namanya singkat, padat, gitu ya, maknanya sangat luas. Monggo. Ya salah satunya itu doa sabu jagat itu maksudnya sama juga itu. Doa sabu jagat itu kan ya singkat padat, maknanya luas. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pengen dunya akhirate penak kamane ngono. Selamat dari api neraka. Kan wis singkat padat itu. Mohon disebut doa sabu jagat. Itu ya merantasi segalanya kamane ngono kuwi. Itu salah satunya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dirinci-rinci monggo, nggak masalah. Ya, tapi memang salah satunya kalau bisa menggunakan lafadz yang singkat, padat, namun maknanya luas, ringkas kata-katanya. Tapi manfaatnya, maknanya luas, yaitu ya dengan lafadz yang pendek itu. Itu. Karena apa? Ada dalilnya, ya. Dari Aisyah bahwasanya ia berkata kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minad du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat namun maknanya luas. Namanya jawami', yaitu jawami'ul kalam. Jadi kata-kata yang ringkas, padat, singkat, tapi maknanya luas. Ya. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Itu penaknya gitu. Nah, monggo ya sing penak ya dengan menggunakan apa namanya doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan boleh aja ketika di luar sholat kita berdoa dengan bahasa kita, minta apa boleh. Ya, itu silakan. Kalau saya berikan contoh sangat banyak. Kemudian silakan berdoa dengan memulai untuk diri sendiri. Jika akan mendoakan orang lain. Contohnya apa? Ya doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Robbi firli dirinya sendiri. Contoh lagi yang lain. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana fir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Jadi kalau mau mendoakan orang lain, doakan diri sendiri dulu. Nah, ini menjadi salah satu adab ya. Contoh yang lain di Al-Qur'an, Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wali akhi dan saudaraku, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat. Dan seterusnya banyak doa-doa yang kalau memudahkan orang lain maka silakan doakan diri sendiri, baru kemudian untuk orang lain. Jadi Robbi firli, Robbi firlana, kemudian kepada siapa? Dan seterusnya mungkin masih banyak ini ya. Ada pada berdoa mungkin lain waktu mungkin bisa kita lanjutkan, atau ya kalau ganti tema ya ke tema yang lain. Nanti kita jam Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kita nanti bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa, dan kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan insyaallah Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.